ini hari ittiba kita kepada Nabi itu tadi sudah disinggung, kecenderungannya yang mengarah kepada aspek-aspek ruhiyah. Kalau bicara sholat, wah begitu rupa itu. Aduh, udah sampai ada yang begitu rupa lah pokoknya. Saya nggak usah sebut namanya. Itu pokoknya harus persis sama Nabi. Kalau enggak itu bid'ah. Tapi enggak pernah mengatakan ketika ekonomi kapitalis itu bid'ah, enggak pernah. Padahal itu kan menyelisihi ajaran Nabi. Nah, ini juga penting ya. Ini mohon maaf saya sampaikan, apa sih problem utama umat itu? Begitu kita katakan problem utama umat itu bid'ah, maka yang menjadi lawan siapa? Umat Islam sendiri. Karena yang melakukan bid'ah Islam. Orang kafir melakukan bid'ah tidak? Tidak. Maka tidak pernah itu. Orang kafir itu di uyel-uyel itu tidak pernah itu. Karena nggak pernah bid'ah. Itu kekeliruan besar itu. Karena itu menetapkan dalam perjuangan itu al-qadhiyah al-masiriyah itu apa, itu penting sekali. Nah, kembali kepada tadi itu. Jadi pada aspek ruhiyah juga sia-sia. Fardiyah, jamaiyah. Makanya kita lihat dalam soal ibadah Nabi memberikan petunjuk, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudu anni manasikakum, ambillah untukmu manasik haji dariku. Nabi memberikan petunjuk. Tapi sebenarnya Nabi juga memberi petunjuk tentang bagaimana mengatur masyarakat. Siasah itu maknanya apa? Riayah su'unil umat, mengatur kehidupan umat. Sekarang begini, bagaimana bisa Michael Hyatt itu mengatakan bahwa Nabi itu menjadi orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia? Jika yang dia urus itu atau yang dia perhatikan, yang dia atur itu hanya individu. Hanya persoalan akhlak, persoalan ibadah. Tidak mungkin. Pengaruh itu timbul oleh karena beliau membawa risalah ini bukan hanya aspek individu, fardiyah, tapi juga jamaiyah. Bukan hanya pada aspek ruhiyah, tapi juga aspek politik. Bukan hanya persoalan personal, tapi juga persoalan komunal. Bukan hanya persoalan kultural, tapi juga struktural. Bukan hanya pada aspek ibadah, tapi juga aspek ekonomi, politik, sosial, budaya.